Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Gue berharap kalian sehat ya. Ya, untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dulu firman Tuhan supaya kita bisa dituntun di dalam menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah pimpin kami dalam sepanjang malam tidur kami, sehingga Tuhan memberikan kepada kami tidur yang nyenyak, dan pagi ini boleh dibangunkan dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya apa yang kami dengar dan apa yang kami renungkan itu boleh menuntun kami dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini Ibu ambil dari Matius 15 ayatnya yang ke-29 sampai 31. Yang diberi judul Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Lalu takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Anak-anak, siapa yang hari ini hatinya gembira? Oh, Ibu berharap semua bisa gembira. Tapi kayaknya masih ada yang cemberut tuh. Nah, ayo senyum. Ya, kenapa Ibu minta supaya hati kalian gembira? Karena firman Tuhan yang mengatakan dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah menggeringkan tulang. Nah, anak-anak, firman Tuhan itu memang benar. Ya, kalau kita selalu sedih, selalu cemberut, maka segala sesuatunya tidak akan bisa kita kerjakan. Atau kita kerjakan tapi hasilnya tidak maksimal. Oleh sebab itu, marilah kita melakukannya dengan hati yang gembira. Ya, seperti kata firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Waktu itu Yesus menyusuri Danau Galilea. Nah, anak-anak, seperti diketahui kalau Yesus berjalan itu sebenarnya banyak sekali orang yang mengikut dia. Kenapa? Karena orang tahu Yesus banyak sekali memberikan pengajaran, banyak sekali memberikan penghiburan kepada banyak orang, terutama orang-orang yang mengikut dia. Bahkan orang banyak itu tidak jarang juga membawa orang-orang yang sakit. Seperti kata firman Tuhan hari ini, banyak sekali orang berbondong-bondong datang kepada Yesus dengan membawa orang-orang yang sakit. Orang yang sakit apa? Orang yang lumpuh, orang yang bisu, orang yang buta. Sehingga mereka ingin supaya orang-orang itu bisa disembuhkan. Mengapa? Karena mereka juga ingin melihat saudara-saudara mereka, teman-teman mereka bisa bersuka cita, yaitu kalau mereka bisa sembuh dari penyakitnya. Dan apa yang terjadi anak-anak? Benar, Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan mereka sehingga orang yang bisu bisa berkata-kata, orang yang buta bisa melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan, dan masih banyak lagi penyakit yang lainnya bisa disembuhkan oleh karena Yesus yang menyembuhkannya, sehingga mereka yang disembuhkan itu dapat memuliakan Allah. Mereka bersuka cita. Nah, anak-anak, bersuka cita dari dalam hati itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan bersuka cita, maka hasilnya akan maksimal. Anak-anak, di saat-saat ini, walaupun kalian harus melakukan segala sesuatunya di rumah, aktivitas di rumah, belajar di rumah, membantu orang tua di rumah,
dan melakukan yang banyak lagi di rumah. Kalian hanya bisa bertemu dengan orang tua, bisa bertemu dengan kakak atau adik kalian, atau yang anak tunggal hanya bisa bertemu dengan kedua orang tua kalian. Tetapi ya, ibu berharap jangan karena itu kemudian kalian menjadi sedih. Bosan katanya, betul bosan. Kesel, betul kesal. Tapi janganlah membuat hati kalian menjadi sedih. Mengapa? Ya, tadi kan sudah dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Artinya, ya bukan hanya orang yang sudah sakit kemudian harus gembira sehingga dia menjadi sembuh, tapi kita harus mencegahnya. Ya, mencegahnya dari penyakit. Bagaimana supaya kita tidak mudah terkena penyakit? Yaitu satu di antaranya adalah membuat hati kita yang gembira. Anak-anak berdasarkan penelitian para ahli mengatakan bahwa salah satu penyebab orang sakit itu karena hatinya tidak gembira. Nah, anak-anak, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, ibu berharap kita bisa melakukan dua hal. Untuk diri kita sendiri dan nanti untuk orang lain. Yang pertama yang kita lakukan untuk diri kita sendiri adalah buatlah hati kita gembira. Seperti yang ibu katakan tadi, hati kita harus gembira, karena kalau hati kita gembira, kita akan selalu sehat. Kalau hati kita gembira, kita bisa melakukan aktivitas kita. Kalau hati kita gembira, kita dapat menyelesaikan semua tugas-tugas kita dengan baik. Kalau hati kita gembira, maka kita dapat membantu mami papi di rumah. Sehingga mami papi pun ikut bersuka cita karena melihat kita menjadi anak-anak yang baik. Ketika kita berada di rumah, kita boleh membantu kedua orang tua kita. Ada sisi positifnya ya. Jadi pekerjaan orang tua kita bisa menjadi ringan karena kita ada di rumah membantu mereka. Yang kedua, ya, selaku orang percaya, kita pun harus turut merasakan apa yang dirasakan oleh banyak orang, khususnya orang-orang yang sekarang ini menjadi penderita dari COVID-19 ini, yaitu mendoakan mereka supaya mereka boleh disembuhkan, baik ODP, baik PDP, baik orang yang sudah parah. Tapi kita berdoa untuk mereka karena kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu dapat terjadi seperti firman Tuhan tadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Orang bisu bisa berkata-kata, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan saat ini kita percaya bahwa mujizat Tuhan bisa terjadi, bahwa orang yang sakit COVID-19 pun, ya, yang sudah parah pun bisa sembuh melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada kita. Marilah kita bersatu padu untuk mendoakan mereka-mereka yang berharap kesembuhan hari ini, supaya mereka juga memiliki hati yang gembira, karena bila hati mereka gembira, kesembuhan akan mereka terima. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kita dan menjadi perenungan kita pada hari ini untuk selalu kita menjaga tubuh kita, menjaga hati kita supaya tetap gembira. Demikian pula kita tetap mendoakan mereka yang mengharapkan kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.